masih ditemani dengan secangkir kopi dan sebatang rokok. Mas Bro, mau dengerin cerita lucu lagi nggak? Ini lucu. Saya jamin lucu. Ya, jadi kamu harus tertawa. Kalau kamu mau jadi menantu Pak Haji, tertawa. Ini lucu deh ya. Awas dulu. Cerita selanjutnya. Jadi ceritanya agak panjang, tapi sangat lucu ini. Jadi diawali ada seorang bapak-bapak. Dia ini pemalas. Dari rasa malasnya itu dia nggak mau berusaha untuk bekerja memenuhi kebutuhan. Dia hanya duduk merokok. Lalu terciptalah sebuah pemikiran di situ. Lalu dia sholat dan berdoa. Tapi sayang, doanya ini kacau maksudnya. Begini isi doanya. Ya Tuhan, jadikanlah aku orang yang cuma kipas-kipas di setiap hari saya, tetapi uang mendatangi saya. Dengan sekejap, celing, dia pun berubah sesuai dengan doanya. Jadi tukang sate. Merasa tidak puas, lalu dia pun berdoa lagi. Tuhan, jadikanlah aku orang yang hanya duduk dan menggoyangkan kaki saja, sedangkan uang datang kepada saya. Celing, jadilah tukang jahit. Dia nggak puas lagi, dia berdoa lagi. Tuhan, jadikanlah aku yang hanya duduk, diam, tetapi uang mendatangiku. Celing, jadilah dia sesuai yang dia doakan, menjadi penunggu toilet. Gak puas lagi dia. Tuhan, jadikanlah aku orang yang hanya bisa memerintah orang-orang kaya saya perintah dengan leluasa, hanya dengan melambaikan tangan. Ceking. Jadilah dia jadi tukang parkir. Gak puas lagi dia. Tuhan, jadikanlah aku orang yang disegani orang banyak, ditakuti orang banyak. Dikabulkan lagi. Celing. Jadilah dia debt collector. Masih gak puas lagi si Joko ini. Songong. Tuhan, jadikanlah aku orang yang selalu punya pengikut, meski aku pergi kemana saja. Dikabulkan. Celing. Jadilah tukang ngengon bebek. Kemana dia pergi, ada pengikutnya di belakang. Dia juga gak merasa puas. Akhirnya dia berdoa lagi untuk terakhir kali. Tuhan, tolong jadikanlah aku orang yang selalu dikelilingi oleh wanita di setiap hari. Doanya ngaco, tetapi dikabulkan. Celing. Jadilah dia tukang sayur di komplek. Dia setiap pagi dikelilingi ibu-ibu. Astagfirullah. Akhirnya si Joko pun sadar bahwa semua doa-doa yang dia panjatkan itu sebenarnya gak ada gunanya jika kita manusia sendiri tidak mau berusaha untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Keren. Mantap. Cerita lucu selanjutnya. Cerita lucu ini terjadi di dalam suatu keluarga.
yang sedang menghabiskan waktu sore bersama. Ada mama dan ada papa dan satu orang anak. Lalu tiba-tiba anak itu bertanya sama mamanya, "Ma, bagaimana sih asal-usul manusia?" Mendengar anaknya bertanya seperti itu, mamanya pun langsung menjawab, "Begini, dulu Tuhan menciptakan manusia pertama yang bernama Adam. Lalu Tuhan menciptakan juga seorang pasangannya yang bernama Siti Hawa. Lalu mereka beranak pinak sampai sekarang jadilah mama. Kamu paham?" Mendengar jawaban mamanya, si anak itu pun kurang puas. Lalu dia bertanya sama ayahnya, "Emang benar Pak begitu?" Dan si papanya pun menjawab. Papanya ini bernama Joko. Si Raja songong, dia pun menjawab dengan santai, "Ya emang benar apa kata mama. Tapi kalau versi papa, dulu kita itu monyet. Setelah mengalami evolusi berjuta-juta tahun, maka jadilah manusia seperti kita saat ini, seperti papa." Lalu anaknya menjawab, "Oh begitu, berarti mama bohong dong." Mendengar pertanyaan anaknya yang sedikit menyudutkan mamanya, mamanya langsung membela diri. "Begini loh nak, kalau mama tadi kan sudah menceritakan asal-usul mama, sedangkan papa itu menceritakan asal-usul papa." Si Joko langsung sewot, ambil kopinya, diminum, langsung pergi. Cerita yang terakhir Mas Bro, ini lucu nih. Jadi ceritanya ini terjadi di sebuah gedung pernikahan yang sedang disewa karena ada acara pernikahan di sana. Nah, bintangnya adalah si Joko lagi. Si Joko ini adalah keluarga dari pengantin perempuannya. Datanglah dia ke gedung itu. Setelah sampai di gedung itu, ternyata dia lupa membawa kado. Tapi terpaksa dia masuk. Sampainya di pintu, ada 2 pintu ternyata. Ada pintu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Lalu dia masuklah di pintu yang laki-laki. Setelah berjalan, di depannya ada pintu lagi. Ada pintu untuk keluarga. Yang satu untuk keluarga laki-laki dan untuk keluarga perempuan. Karena si Joko anggota keluarga dari perempuan, dia masuklah di pintu yang kedua. Setelah masuk dan berjalan, ada pintu lagi. Satu pintu untuk laki-laki dan satu pintu untuk perempuan. Bingung kan lo? Masuklah dia di pintunya yang untuk laki-laki. Setelah berjalan agak lama, dia jumpai pintu lagi. 2 pintu. Satu pintu untuk yang membawa kado dan satu pintu lagi untuk yang tidak membawa kado. Karena si Joko lupa membawa kado, akhirnya dia masuklah di pintu yang kedua. Begitu dia berjalan masuk, sampailah di lorong-lorong, ada pintu lagi. Begitu dia buka pintu, dia ketemu jalan raya, Mas. Artinya dia nggak diterima masuk karena nggak bawa kado. Kok dia kacau.